Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang dikasihi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali datang di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di hari ini, kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan, mendekatkan hati kita kepada Dia.
kerinduan kita untuk ada di dalam hadirat-Nya. Biar kuasa kasih Tuhan menjamah kita pagi hari ini. Lawat kami dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Lawat kami Tuhan di dalam lingkupan kasih dan kuasa-Mu di pagi hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Mari naikkan pujian ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Amin. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, amin, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan bersamaku, nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Jiwaku menanti, bawaku mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Angkat hatimu,
angkat tanganmu di hadapannya, katakan ku nanti. Ku nanti Engkau Tuhan. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang terus katakan di hadapannya, ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Terpuji Allah kami, haleluya. Ditinggikan Kau Allah kami, haleluya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Kami menantikan-Mu, haleluya. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu menyertai kami, haleluya, haleluya. Mari kita datang menyembah Dia, puji namanya, naikkan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Haleluya, terpuji nama-Mu Allah yang besar, haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur terus di hadapan hadirat-Nya. Amin. Terus bermazmur bagi Allah. Ditinggikan Kau Allah kami, sumber kekuatan hidup kami, pertolongan kami, pengharapan kami datang dari-Mu ya Tuhan, pencipta segalanya. Haleluya. Oh, Allah yang berjalan di depan kami, Allah yang menopang hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terus kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini secara pribadi, saya berikan waktu untuk secara pribadi datang kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu di hadapan hadirat-Nya. Mungkin ada beban masalah yang engkau ingin katakan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saat yang tepat, hampiri Dia. Katakan ke segala keluhanmu, katakan segala bebanmu di hadapan hadirat-Nya. Minta kuasa dan kasih Tuhan yang bekerja, menolong, membuka jalan. Jika ada yang masalah sakit penyakit, bisa juga datang ke hadapan Tuhan. Bawa segala penyakitmu di hadapan Tuhan. Mari kita hampiri Dia pagi hari ini di dalam doa-doa kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan.
Dengar doa kami Tuhan pagi hari ini. Yes, dengar doa setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap kami ini. Amin, amin. Segala beban yang diserahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang melawat. Amin. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Amin. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau sumber kekuatan bagi hidup kami. Amin. Yang dalam keadaan sakit dimanapun juga, Bapa Engkau melawat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Lawatan-Mu menjamah, kuasa-Mu menjamah, kasih-Mu menjamah setiap kami yang datang pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kau berjalan terus bersama dengan kami, berjalan terus di depan kami. Sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari kami mau selalu bersuka bersorak di hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari katakan bersama, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu ya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara,
Apa yang saudara pikirkan kalau kita bangun pagi? Ada banyak orang memikirkan masalah, sebagian lagi memikirkan rencana-rencana hari ini, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita bisa merasa lelah dalam pekerjaan, termasuk ketika ada orang yang berkata, aku lelah Pak, bekerja di ladangnya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Waduh, ini ada sesuatu yang tidak tepat nih. Kita akan membahas kebenaran berikut ini. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala lebih dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mendengar pesan kebenaran di pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Didik kami, agar kami tidak hanya menjadi Kristen, tetapi dari ke hari ke sehari, kami semua bertumbuh, makin dewasa, makin mengerti, makin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Urapi mulut hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh lelah mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mengapa demikian? Dan orang yang mengerti tidak bakalan lelah, Saudara. Ya. Jadi sebelumnya saya bacakan dulu 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ya, Saudara. Firman Tuhan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, Saudara, kita harus berdiri teguh, tidak boleh goyah, dan harus rajin dalam pekerjaan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Tidak ada satupun pelayanan kepada Tuhan yang sia-sia, tidak ada. Semuanya pasti berdampak, membawa manfaat bagi banyak orang. Ya. Nah, kadang kita juga bisa merasa lelah dalam melayani. Mungkin beberapa orang pernah cerita ke saya capek Pak. Oh iya, mengapa? Saya tanya. Ya karena kita sudah doa terus, tapi belum dijawab Tuhan. Ada lagi yang hasil pelayananku belum kelihatan Pak. Segitu terus, tidak ada jemaat baru dan seterusnya. Atau orang yang kita layani itu tidak berubah. Padahal kita sudah melayani berapa tahun, ternyata tidak berubah. Sudah belasan tahun, ternyata tidak berubah sama sekali. Nah ini kadang-kadang bisa membuat seorang hamba Tuhan atau kita semua menjadi lelah. Jemaat juga bisa lelah ketika melihat orang yang seharusnya rohani loh kok ternyata jahat. Ternyata kerohaniannya selama ini hanya topeng. Nah, bisa macam-macam penyebabnya kita lelah rohaninya. Ya. Namun firman Tuhan menegaskan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan selama kita hidup ini. Ya, setiap tetes keringat, setiap doa, setiap kasih yang kita tabur, pasti Tuhan tahu. Tuhan perhitungkan. Rambut kita pun dihitung oleh Tuhan. Bagaimana kurangnya Tuhan kita. Ia sangat memperhatikan kita. Ia sangat baik kepada kita. Ketika kita bahkan masih berdosa loh. Ya, ia rela mati untuk kita. Kan begitu ya saudara ya. Jadi di dalam hidup kita yang cuma satu kali ini, ya, kita tidak boleh lelah di dalam tugas kita sebagai anak Allah. Pekerjaan Tuhan yang dimaksud tentu saja bukan yang hanya di gereja. Setiap harinya apa yang kita lakukan. Itu pekerjaan Tuhan seharusnya. Banyak orang tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan sehari-hari suka-suka untuk diri sendiri. Padahal apapun yang kita lakukan itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya kita lakukan dengan motivasi ini untuk Tuhan gitu. Ya. Penyebab utama lain bahwa seseorang bisa lelah rohaninya. Karena fokusnya pada manusia. Ya Pak, ternyata
Itu Pak, aktivis yang itu ternyata munafik. Nah, aku jadi malas ke gereja misalnya. Karena fokusnya pada manusia. Kalau fokus kita Tuhan, di sekeliling kita ada yang jahat apapun, kita tidak akan terganggu. Tetap Tuhan. Salah fokus, dan jangan salah fokus. Yang kedua, karena mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu hasilnya tidak memuaskan hatinya dan ia lelah. Nah, ini kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar dengan mengandalkan Tuhan. Artinya kita lakukan bagian kita yang bisa kita lakukan. Hasilnya terserah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kan begitu ya. Yang ketiga, orang menjadi lelah karena mungkin lupa janji Tuhan itu apa. Mereka berpikir janji Tuhan itu membuat hidup di bumi nyaman, kaya raya, sukses, gampang, begitu. Nah, ini salah mengerti. Janji Tuhan bukan itu. Janji Tuhan adalah akan ada langit yang baru, bumi yang baru untuk kita semua yang mengasihi Dia. Kalau yang tidak mengasihi Tuhan ya binasa. Ya. Ibarat seorang petani yang menanam benih, kan tidak langsung tumbuh besoknya. Ia kan harus sabar, tekun, dan percaya bahwa benih ini akan tumbuh. Demikian juga hidup kita yang melayani Tuhan atau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mau jemaat, mau aktivis, mau pendeta, siapapun kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung kelihatan. Tetapi kuasa Tuhan selalu bekerja di balik layar yang tidak kita lihat. Ya. Jadi itu yang utama, Saudara. Sehingga kita tidak perlu lelah. Ya. Nah, sumber kekuatan kita itu kalau salah sumbernya, maka akan jadi lelah. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Demikian firman Tuhan ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Makanya lewat doa kita berhubungan langsung dengan Tuhan, ke sumber utama kekuatan kita. Belajar firman mengingatkan kita, memberi pengertian, mengubah mindset kita, ya kan? Dan tentu saja pengharapan kita akan hidup kekal. Semua itu akan mengarahkan kita untuk tidak akan menjadi lelah. Sudah kelihatan, suatu hari aku akan bersama Tuhan. Upahnya kekal, saudara. Jadi lelah fisik tidak ada artinya. Lelah hati juga tidak ada artinya kalau kita memandang kekekalan. Semua yang kita alami di bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan. Oleh sebab itu, jika ada di antara saudara yang merasa lelah dalam pekerjaan Tuhan, coba saudara evaluasi lagi. Motivasi saudara apa mengerjakan semua ini? Motivasi kita apa menjalani hidup sehari-hari ini? Motivasi yang salah akan mengakibatkan dampak yang buruk. Kelelahan, kemudian apatis, tidak percaya lagi, lama-lama meninggalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita tadi, tetaplah tegak berdiri, jangan goyah, nantikan Tuhan. Banyak orang setiap harinya tidak menantikan Tuhan. Aku menantikan suatu hari aku kaya, aku menantikan suatu hari aku sukses, aku bisa keliling dunia, aku bisa menikmati hidupku bersama keluargaku, yang lain bodoh amat. Aduh saudara, kalau orang tidak mengerti kebenaran dan tidak cinta Tuhan ya begitu itu. Tapi kalau orang cinta Tuhan, tidak bisa lelah. Saudara ingat gak ketika seseorang pacaran, bisa lelah gak? Nggak bisa. Biar malam, biar menyeberang lautan, mendaki gunung, semangatnya terbakar terus.
Sama jika kita cinta Tuhan, roh kita akan menyala-nyala terus. Tidak mungkin lelah. Ya. Mari kita renungkan kebenaran ini. Jadi jika saudara benar-benar mau belajar, ayo miliki perasaan cinta Tuhan. Nanti roh kita akan menyala langsung. Bukan hanya pengertian tentang firman, tapi yang terutama lagi adalah perasaan cinta kita sama Tuhan. Sehingga kita rela melakukan apapun untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami benar-benar diberkati dan dihibur dan dikuatkan pagi hari ini. Biarlah pesan Tuhan ini boleh kami hayati dan kami hidupi. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mau sambut pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.